Oke, jadi sedikit refreshing bahwa untuk analitika bisnis kita ada 3 level analytics. Level pertama adalah deskriptif, lebih ke arah menggambarkan data historis, data yang sudah ada saat ini dan masa lalu. Kemudian level berikutnya adalah uh, predictive analytics, di mana kita menggunakan data historis untuk memprediksi atau memperakirakan ya apa yang akan terjadi di masa depan. Itu prediktif. Dan yang terakhir adalah preskriptif, di mana kita menggunakan hasil analitika, deskriptif, dan juga prediktif untuk memberikan rekomendasi kepada pengambil keputusan ya, apa keputusan yang terbaik untuk memaksimalkan atau meminimalkan sebuah objektif. Jadi objektif itu bisa sesuatu yang ingin dimaksimalkan, misalnya profit, revenue, dan seterusnya. Bisa juga sesuatu yang ingin diminimalisir seperti biaya dan atau resiko. Itu 3 level analitika. Nah, sekarang kita mulai yang paling dasar dulu, yaitu deskriptif. Kita membahas tentang nature of data, statistical modeling, tapi statistical modeling yang paling dasar ya. Kemudian masuk visualisasi. Jadi ini kita nggak masuk regresi. Ini regresi nanti masuknya di prediktif. Oke, nature of data di sini kumpulan fakta ya. Data adalah sekumpulan fakta, dapat berupa angka, tapi tidak terbatas pada angka. Jadi data ini uh, umumnya atau uh, biasanya orang melihatnya sebagai kumpulan angka. Tapi yang harus digarisbawahi dalam analitika bisnis bahwa kata verbal ya dan juga bahkan gambar, video dan seterusnya dapat dijadikan data juga. Walaupun pengolahannya biasanya membutuhkan processing atau pre-processing yang sebelum bisa diolah menggunakan statistik. Tapi semua ini angka, kata, gambar, suara, semua dapat dijadikan data, sumber, diolah untuk menjadi sebuah informasi dan knowledge. Jadi data adalah tingkat abstraksi yang paling rendah ya, artinya paling jadi ibaratnya bahan baku lah, bahan baku dari sebuah proses yang menghasilkan informasi dan pengetahuan. Dan informasi dan pengetahuan ini yang kita gunakan untuk memperbaiki kualitas keputusan manajemen. Bahwa ketika kita ingin mengambil keputusan, seperti kita bahas minggu lalu ya, kita ingin mendapat informasi untuk apakah mengeliminasi keputusan-keputusan alternatif keputusan yang bermasalah atau dari beberapa alternatif keputusan yang memenuhi kriteria mana yang paling baik menghasilkan outcome yang paling baik. Itu kita kita itu membutuhkan informasi, membutuhkan knowledge yang diperoleh dari pengolahan data. Dan di sini adanya data quality dan data integrity, tadi garbage in, garbage out. Kalau data yang kita olah kualitasnya dan integritasnya bermasalah, maka informasi dan pengetahuan yang kita peroleh pun juga akan bermasalah. Jadi ini sangat penting bagi analitika bahwa data yang kita olah itu harus berkualitas dan memiliki integritas. Jadi apa namanya, ya bebas dari penyakit ya, penyakit apa aja penyakit nanti akan kita bahas beberapa penyakit dari data. Kemudian ini nature of data di-generate dari berbagai macam sumber. Apakah dari bisnis proses, ini secara internal ya, tapi harus di-collect. Jadi bisnis proses itu terjadi secara alami, tapi kalau tidak ada proses atau mekanisme pengumpulan yang kalau bisa secara otomatis, maka data itu akan hilang begitu saja. Ini penyakit, ini kesulitan ya, permasalahan yang sering terjadi di Indonesia bahwa bisnis proses tidak didokumentasikan dengan baik, sehingga data yang potensi data tersebut hilang begitu saja dan tidak dapat digunakan untuk analitika. Ini misalnya di beberapa UKM ketika kita minta laporan keuangannya ternyata nggak di nggak dicatat gitu ya laporan keuangannya, sehingga jangankan untuk analitika, untuk pelaporan sederhana aja mereka nggak tahu, nggak bisa mengetahui tentang apakah untung atau nggak untung bisnis mereka. Jadi itu bisnis proses, tapi harus dikolek
kemudian dari internet atau sosial media, jadi berbagai macam aplikasi ya yang dapat memberikan menjadi sumber data, walaupun kita harus cek apa namanya permission. Jadi tidak semua sumber data internet itu boleh atau etis untuk digunakan. Biasanya ada semacam permissionnya ya di websitenya. Kita cek apakah diperbolehkan. Kalau diperbolehkan, maka itu etis dan legal untuk kita pakai. Kalau nggak diperbolehkan, meskipun bisa kita scraping, bisa kita ambil, tapi in reality itu melanggar etika. Jadi perhatikan, biasanya sesuatu yang diset sebagai public itu boleh untuk digunakan. Ketika diset sebagai private, misalnya Facebook, private hanya diketahui oleh misalnya teman atau orang yang mau follow. Maka itu sebetulnya menjadi data yang nggak boleh kita website meskipun kita memiliki akses. Itu beberapa concern. Kemudian yang terakhir adalah machine atau Internet of Things. Ini dengan semakin maraknya teknologi informasi ya di berbagai macam peralatan, misalnya di kulkas, atau di handphone, di kulkas, di mobil, di bahkan lampu sudah ada mekanisme Internet of Things-nya. Semua itu mengenerate data. Nah, data yang di-generate dari berbagai sumber ini kemudian dikumpulkan dalam sebuah data storage dan membutuhkan proteksi. Kenapa? Karena tadi data itu berharga. Kalau pasti berharga untuk someone. Nah, kadang-kadang ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, atau bahkan outright memang berniat jahat, kemudian mencuri data tersebut untuk jual. Dan ini banyak, waktu itu kalau salah sempat data-data pelanggan dari apakah itu bahkan data BPJS pun bahkan sempat bocor gitu ya, sempat kata diisukan bocor, dijual di dark web. Itu karena protection yang mungkin ya kurang ya. Ya, tapi intinya di sini data storage membutuhkan protection. Kemudian dari situ menjadi bahan baku untuk dilakukan analitika. Kita membuat model, menguji model, memvalidasi model. Kemudian dari situ kita kita gunakan untuk memperbaiki keputusan. Kita sampaikan hasil analitika tersebut kepada end user berupa aplikasi. Nah, end user, jadi yang harus digarisbawahi bahwa most often orang yang melakukan analitika dan orang yang menggunakan analitika ini dua pihak yang berbeda. Ada yang dia mengolah data, kemudian dia harus menerjemahkan ke dalam sebuah interface ya, atau sebuah storytelling yang bisa menyampaikan insight dan digunakan oleh penggunanya. Di sini decision maker. Ini nature of data. Jadi data di-generate di satu titik, diolah di satu titik, di titik yang lain ya, kemudian dikonsumsi di titik yang berbeda lagi. Jadi membutuhkan distribusi atau sistem manajemen informasi. Ini ranahnya sebenarnya beririsan juga dengan IT. Makanya analitika ini kalau yang teknisnya dibahasnya bukan di bisnis, tapi adanya di Fasilkom mungkin ya. Tapi kita lebih banyak ke bagaimana kita mensupport sistem ini dan bagaimana kita mengambil manfaat sebagai decision maker ya, sebagai decision maker. Makanya sebetulnya saya pribadi tidak mempersyaratkan kalian harus menguasai pemrograman atau menguasai teknis, misalnya jaringan data itu bukan ranahnya magister manajemen. Tapi teman-teman di sini harus memahami paling nggak bagaimana sih ekosistem data itu, ekosistem informasi tadi dalam terutama terkait dengan bagaimana ekosistem tadi penting dalam proses pengambilan keputusan. Bahwa anak magister manajemen itu harus menyadari pentingnya data, pentingnya informasi, dan jangan mengambil keputusan murni berbasis intuisi, berbasis gut feeling ya.
karena itu biasanya menghasilkan keputusan-keputusan yang nggak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi mungkin dasarnya itu aja. Atau filosofi adalah manajer harus mengambil keputusan berbasis informasi. Itu dulu yang harus digaris bawah. Meskipun kita berpengalaman, tapi apa namanya, belum tentu pengalaman yang kita punya tadi, kita punya pengalaman yang luas, belum tentu relevan untuk keputusan yang ada di masa depan. Sehingga kita butuh di sini butuh bantuan teknologi informasi untuk mendapatkan, untuk menghasilkan knowledge dan juga informasi yang kita butuh untuk memperbaiki keputusan kita. Mungkin next kita masuk ke matrix. Jadi ini untuk kualitas ya, kualitas tentang data. Ini sudah sempat kita bahas minggu lalu sih, tapi mungkin sedikit diulang ya. Ada reliability, jadi konsistensi ya, ada akurasi, ketepatan, ada accessibility, kemudahan untuk diakses, security dan privacy ini penting juga. Jangan sampai kita memiliki sistem informasi yang mudah diakses, akurat, tapi mudah diakses oleh kita, mudah juga diakses oleh orang yang tidak bertanggung jawab, tidak berkepentingan. Nah, ini bermasalah. Jadi kita harus tetap, ketika kita mengembangkan sistem informasi, pastikan security dan privacy menjadi satu concern. Richness di sini adalah variasi ya. Jadi nggak cuma teks aja, atau nggak cuma gambar aja, tapi kaya dalam artian multimedia, multi-form ya, nggak cuma satu bentuk, tapi tetap konsisten. Jadi poin berikutnya adalah konsistensi. Jadi ada struktur. Kalau data yang kaya tapi tidak terstruktur itu susah diolahnya. Jadi intinya kita mengakui bahwa data richness itu semakin kaya datanya, semakin banyak informasinya. Tapi kalau tidak konsisten, maka akan mempersulit pengolahan data. Jadi richness dan juga konsistensi itu penting. Kemudian timeliness, seberapa cepat data itu diupdate. Semakin cepat maka datanya semakin besar, semakin banyak. Dan biasanya semakin baik juga kualitas pengolahan informasinya. Artinya kalau kita mengolah data yang sifatnya bulanan, dan kita mengolah data yang sifatnya harian atau bahkan per menit gitu ya, biasanya data yang lebih granular itu lebih akurat dalam mendeteksi variasinya. Karena dalam satu bulan bisa jadi ada banyak variasi yang nggak terdetek. Misalnya kita hanya punya data bulanan misalnya. Dalam satu bulan itu bisa naik turun jungkir balik gitu kan. Nah, kalau misalnya kita memiliki data yang satuannya per jam atau per menit bahkan, maka kita bisa mendeteksi variasi yang ada dalam rentang waktu satu bulan tersebut. Data granularity ini terkait dengan breakdown ya, agregasi. Jadi apakah unitnya individu ataukah unit kelompok ataukah katakanlah organisasi. Jadi misalnya granularity itu seberapa detail. Misalnya kita laporan keuangan perusahaan itu mungkin satu perusahaan, mungkin katakanlah, atau mungkin perusahaan holding, ada satu perusahaan holding, kita hanya punya data untuk perusahaan besarnya. Tapi setiap holding itu punya anak perusahaan, setiap anak perusahaan punya divisi, punya departemen, bahkan ada kinerja individu karyawan. Itu granularity. Semakin detail data yang kita punya itu semakin granular, semakin besar juga datanya. Jadi biasanya data yang besar menghasilkan informasi yang saya katakan biasanya, karena sebenarnya nggak jaminan. Kita nggak bisa bilang bahwa data yang besar pasti lebih baik dari data yang kecil. Belum tentu juga. Karena data yang besar juga biasanya penyakitnya juga banyak. Jadi, tapi intinya semakin granular terus semakin detail. Jadi informasi yang bisa kita olah, data yang bisa kita olah, informasi yang bisa kita peroleh bisa semakin spesifik. Jadi kalau data laporan keuangan perusahaan, kita nggak bisa ngasih dari situ, kita nggak bisa ngasih masukan ke katakanlah manajer pemasarannya. Karena dari kinerja perusahaan, satu perusahaan besar itu banyak yang berkontribusi, nggak cuma manajer pemasaran. Tapi kalau kita bisa punya data berdasarkan unit atau berdasarkan departemen, mungkin dari situ kita bisa memberikan masukan kepada kepala departemen terkait.
Jadi bukan hanya informasi atau bukan hanya masukan pada dari level korporasi, tapi bisa bahkan sampai level departemen. Itu data granularity. Dan yang terakhir adalah validity dan relevansi. Jadi benar-benar apa mengukur apa yang ingin kita ukur. Jadi tadi kalau akurasi ini lebih ke arah misalnya sesuai antara apa yang seharusnya kita ukur. Jadi apa namanya, misalnya kita ingin mengukur kinerja atau potensi lah ya. Kalau potensi 80, hasil ukurannya 480, itu akurat. Dan kalau validitas itu apa yang ingin kita ukur benar-benar terukur. Jadi jangan sampai kita ingin mengukur kompetensi, yang kita ukur malah hal yang lain, misalnya kemampuan komunikasi. Kompetensi teknis tidak sama dengan kemampuan komunikasi. Jangan sampai kita eh, menggunakan proksi yang salah. Jadi kadang-kadang dalam dalam analitika kita tidak bisa, kita membutuhkan proksi ya, membutuhkan proksi dalam pengukuran. Kita ingin mengukur performance, ada banyak indikatornya, kita pilih indikator yang paling relevan. Tapi kalau kita salah pilih indikator, maka akan membuat datanya jadi nggak valid. Kita ingin mengukur kinerja perusahaan, tapi yang kita ukur adalah jangan-jangan tadi adalah praktek manajemen, praktek manipulasi laporan keuangan misalnya. Itu bisa menjadi permasalahan. Jadi ini berbagai matriks. Intinya adalah garbage in, garbage out. Kalau data yang kita pakai bermasalah, apakah dari sisi reliabilitasnya, akurasinya, accessibility-nya, dan seterusnya, itu akan mengganggu proses sehingga akan mengurangi potensi dari analitika yang dapat kita lakukan. Kemudian ini ada beberapa taksonomi, jadi ada level-levelnya dari data, tadi yang paling abstrak, tapi dia berupa fakta ya. Eh, jadi data ini adalah serangkaian fakta. Kalau hanya satu, maka dia datum. Jadi data dan datum. Kalau misalnya hanya satu angka, misalnya GDP Indonesia di tahun 2023 misalnya, itu hanya satu data. Tapi kalau GDP Indonesia 10 tahun terakhir, itu udah jadi data. Atau GDP 100 negara di tahun 2023, itu jadi data. Ada banyak, lebih dari satu titik datum. Kemudian data ini ada yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur. Ini sepertinya sudah dibahas minggu lalu, tapi oke lah, kita uh, intinya data yang terstruktur itu lebih mudah untuk diolah, secara statistik ya, dan biasanya bersifat numerik, tapi juga bisa nominal. Jadi data terstruktur itu bisa numerik, bisa nominal. Nominal itu maksudnya dia hanya pengelompokan. Jadi misalnya data nominal ya, misalnya profesi, 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 profesi penduduk, misalnya apakah karyawan, apakah swasta, PNS, misalnya Polri, militer dan seterusnya, itu semua hanya nominal, tidak ada yang lebih tinggi dibanding yang lain, hanya pengelompokan, hanya kategorisasi. Sedangkan numerik itu bisa jadi angka real atau berupa interval, jadi misalnya rating dan seterusnya. Sedangkan unstructured atau textual data itu lebih untuk pengolahan secara kualitatif. Jadi targeted for human to process or digest. Jadi di masa lalu ya, ini membutuhkan pengolahan manusia. Jadi harus diinterpretasi dulu, kemudian dari hasil interpretasi itu bisa diolah lebih lanjut menggunakan statistik di masa lalu. Sekarang sudah banyak LLM ya, large language model kayak ChatGPT, itu mengolah unstructured atau textual data menjadi statistik. Jadi kalau bagaimana ChatGPT mengenerate hasil prompt itu dengan probabilitas angka ini, kata ini muncul berdasarkan basis data yang dia punya berapa. Jadi memilih berdasarkan probabilitas tadi, sehingga dengan bantuan AI ya, sebetulnya unstructured textual data ini sudah dapat diolah secara structured. Tapi penggunaannya masih mungkin masih minim ya, tapi itu justru jadi potensi bagaimana kita menggunakan
AI menggunakan LLM ya, large language model ini untuk analitika kita gitu, dan itu dimungkinkan. Walaupun ChatGPT juga ada yang gratis, ada yang berbayar. Yang berbayar itu sudah ChatGPT 4 ya, jadi sudah lebih advance. Saya sendiri belum pernah mencoba ChatGPT 4, tapi saya sudah mengotak-atik yang gratisan. Dan sepertinya potensinya untuk pengolahan data kualitatif cukup besar. Jadi kalau teman-teman mungkin nanti tesisnya berencana untuk riset data kualitatif, menurut saya itu bisa sangat memungkinkan ya dibantu dengan ChatGPT untuk processing unstructured data menjadi apa namanya, data yang lebih structured yang dapat diolah secara statistik gitu ya. Ada juga semi structured data. Semi structured data ini dia uh, tidak berupa angka ya, tapi dapat di sini dapat dengan mudah, cukup mudah dijadikan structured data karena sudah memiliki struktur, walaupun strukturnya masih berupa string di sini, masih berupa string sehingga apa namanya bisa diolah. Jadi kemudian ini taksonomi data ya, ada structured, unstructured, ada categorical, numerical. Kenapa ini penting diketahui? Karena ini mempengaruhi keputusan peneliti ya, data keputusan analis ya, untuk menggunakan tools apa gitu. Karena masing-masing tools itu memiliki asumsi atau memiliki persyaratan. Jadi kalau kita menggunakan kayak statistik regresi, logistik dan seterusnya itu biasanya menggunakan structured data, tidak bisa menggunakan unstructured. Tapi kalau kita misalnya menggunakan apa namanya, text mining ya, text mining kita bisa menggunakan unstructured or semi structured data, tapi tetap harus distrukturkan. Dan ini tadi saya katakan bisa terbantu ya dengan ChatGPT, walaupun dengan AI, walaupun AI mungkin lebih ke tekstual. Sedangkan untuk multimedia mungkin iterasi ChatGPT atau iterasi AI yang berikutnya sudah bisa mengkonversi gambar, audio, dan video menjadi teks. Kalau seperti itu kemudian bisa diolah menggunakan large language modeling. Itu simple taxonomy of data. Tadi kategorikal, kalau dia kategorikal dia nggak bisa menggunakan statistik parametrik, tapi bisa menggunakan statistik non parametrik. Sedangkan untuk numerikal bisa menggunakan statistik parametrik selama memenuhi asumsi distribusi normal dan seterusnya. Oke, ini ada kasus. Ini kasus tidak akan dibahas di kelas, tapi sama seperti yang Vispera, silahkan dibahas kelompok ya. Atau mungkin nanti akan saya kasih waktu. Bentar, waktunya cukup ya. Soalnya kita waktunya terbatas, saya khawatir nggak cukup waktunya. Jadi kita simpan dulu aja, tapi akan ada, jadi silahkan dibahas. Kalau misalnya kalau nggak sempat dibahas di kelas, silahkan dibahas di luar kelas. Kemudian akan ada link untuk submission di MAS untuk aplikasi 2.1. Intinya kita apa namanya, bagaimana menggunakan data untuk meningkatkan kualitas keputusan. Oke, the arts and science of data pre-processing. Jadi ini belum sampai processing ya, baru pre-processing. Intinya real world data is dirty, misaligned, overly complex, dan inaccurate. Jadi data di dunia nyata itu berantakan, messy. Jadi membutuhkan, jadi nggak bisa secara langsung diolah, biasanya membutuhkan pre-processing, persiapan dulu. Jadi ada konsolidasi. Konsolidasi ini ketika sumber datanya dari berbagai macam jadi ketika data berasal dari berbagai macam sumber, tapi harus dikonsolidasi. Misalnya ada data dari supplier, ada data dari konsumen, tapi selama ada identifying data, selama ada titik temunya, maka bisa dikonsolidasi, bisa digabung. Ada data dari karyawan misalnya, selama ada titik temunya, selama ada overlap, maka bisa dikonsolidasikan menjadi satu data yang terintegrasi. Kalau nggak bisa ya nggak bisa diolah gitu. Jadi pertama harus dikonsolidasi dulu. Kemudian cleaning di sini terutama ketika ada missing value, ketika ada data yang salah ketik atau salah baca, misalnya beberapa kasus saya mengimport dari dari Excel ke SPSS kalau nggak salah. Itu ternyata ada beberapa yang tidak diimpor dengan baik ya, jadi berantakan, jadi harus diperbaiki, harus dibersihkan. Jadi, dan jangan salah,
hal tersebut yang sederhana itu bisa mengganggu proses analitika. Saya pernah mengolah data, seminggu nggak selesai-selesai, nggak konvergen, bermasalah. Ternyata saya lupa melakukan data cleaning ya, saya cek lagi ternyata ada beberapa missing value. Hanya 2-3 titik missing value bisa membuat pengolahan data terhambat seminggu lebih. Itu poin yang kedua, data cleaning. Karena garbage in garbage out, kalau teman-teman menggunakan data yang berantakan, keluar angkanya, tapi angkanya pasti biasanya nggak make sense, atau apa ya, nggak make sense ya, atau ya berantakan gitu. Data transformation ini terutama ketika apa namanya, Anda membutuhkan pengolahan. Jadi tadi pengolahan data itu butuh asumsi ya, ada persyaratan. Dan ketika persyaratan tersebut tidak terpenuhi, biasanya membutuhkan transformasi. Misalnya standarisasi, transformasi yang paling standar, yang paling umum itu adalah standardization. Jadi standarisasi, misalnya satuannya berbeda-beda, beberapa statistik membutuhkan satuannya homogen, sehingga data yang memiliki satuan berbeda-beda tadi harus ditransform, distandarisir sehingga memiliki satuan yang sama, yaitu standar deviasi. Yang terakhir adalah data reduction. Jadi saya katakan big data tidak menjamin quality of insight. Kenapa? Karena walaupun teknologi informasi sudah sedemikian maju, in the end manusianya, keterbatasannya adalah di manusianya. Kita memiliki keterbatasan dalam mencerna informasi, walaupun sudah dibantu dengan teknologi. Jadi sangat mungkin ada information overload, di mana terlalu banyak data sehingga kita bingung mau mulai dari mana ngolahnya nih. Oke, pengolahnya dibantu dengan teknologi, tapi untuk mengolahnya kan kita membutuhkan starting point gitu kan, sehingga apa namanya, salah satu cara adalah melakukan reduksi data. Jadi big data yang besar kita sederhanakan, kita reduksi, kita kelompok-kelompokkan biasanya berdasarkan variabel. Jadi bayangkan Anda punya sebuah basis data dengan 1.000 variabel. 1.000 variabel pasti membingungkan, mulai dari mana kita, apa yang mau kita olah gitu kan. Ada 1.000 variabel, bukan 1.000 unit ya, bukan 1.000 responden, 1.000 variabel. Respondennya bisa 1 juta. 1 juta responden, 1.000 variabel, itu big data sangat besar sekali. Tapi susah diolah karena kita bingung mau mulai dari mana pengolahan. Jadi untuk biasanya untuk melihat ya, untuk mengidentifikasi yang relevan dan yang nggak relevan, dilakukan data reduction. Jadi 1.000 variabel tadi belum tentu semuanya relevan, belum tentu semuanya masuk ke dalam model, ke dalam tujuan analitika kita, sehingga seringkali kita melakukan reduksi data. Biasanya umum adalah menggunakan faktor analisis, yaitu dikelompokkan variabelnya berdasarkan kemiripan, berdasarkan korelasi. Variabel yang saling berkorelasi satu sama lain itu memiliki biasanya menjadi bagian dari satu faktor. Jadi dari 1.000 variabel, dari interkorelasi antar variabel kita mungkin bisa disederhanakan menjadi katakanlah 10 hingga 15 variabel. Itu sudah sangat membantu. Dari 10 hingga 15 variabel tadi mungkin kita bisa pilih mana yang kita jadikan variabel independen, mana yang kita jadikan variabel dependen, mana yang kita jadikan mediasi, moderasi, dan seterusnya. Itu ketika kita membangun model. Kemudian art, it's develop and improve with experience. Jadi data processing ini setengah seni, setengah science. Science-nya adalah kita harus ada justifikasi, jadi kita nggak boleh sembarangan, nggak boleh berdasarkan intuisi ya. Tapi intuisi itu juga membantu. Jadi dengan pengalaman ya, kita bisa semakin mahir mengidentifikasi apa saja yang harus kita lakukan untuk melakukan pre-processing tadi. Ketika saya belum berpengalaman, saya lupa melakukan data cleaning. Saya langsung olah data, ternyata bermasalah. Tapi saya sudah berpengalaman, makanya saya ceritakan pengalaman tadi ke teman-teman ya, agar walaupun teman-teman belum mengalami atau moga tidak mengalami ya, bisa belajar dari pengalaman yang sudah saya alami, bahwa data cleaning itu penting. Jangan don't skip, jangan dilewatkan proses data pre-processing ini untuk konsolidasi, cleaning, transformation,
dan jika dibutuhkan data reduction. Oke, ini variabel bisa dimensional reduction atau variable selection. Dimensional reduction itu adalah tadi kita kompres, kita kelompokkan variabel menjadi jumlah variabel yang sedikit. Katakanlah dari 1000 variabel dikelompok-kelompokkan menjadi 15 faktor. Satu faktor bisa jadi perwakilan dari 10 hingga 15, 10 hingga mungkin 10 hingga 100, jadi mungkin variabel ya. Jadi misalnya kalau dari 1000 jadi 15 ya mungkin sekitar apa namanya 10 ya, sorry 100 ya, sekitar 100 lah. Kemudian variable selection itu tadi kita pilih dan kita pilih yang nggak relevan. Jadi nggak semua variabel. Katakanlah kita punya data yang sangat besar, yang harus digarisbawahi adalah nggak semuanya relevan. Belum tentu semuanya relevan. Yang nggak relevan ya kita exclude. Bahkan beberapa kasus menurut saya identitas responden atau identitas objek data ya, misalnya konsumen gitu ya, sebaiknya dihapus, de-identifikasi. Kenapa? Karena kalau teman-teman bawa data yang ada nama orang, ada handphone orang, ada email orang, itu potensi masalahnya tinggi gitu. Apalagi kalau ternyata disalahgunakan gitu kan. Dan tidak terlalu relevan dengan pengolahan data. Jadi mungkin segera diganti dengan ID aja, dibentuk, mungkin dibuat ID dari 0001 sampai katakanlah 1000 gitu ya. Misalnya kita punya 1000 responden, jadi berupa ID, itu saja lebih relevan dibandingkan kita pertahankan misalnya namanya, alamat email. Di beberapa data masih ada tuh. Saya pernah mendapati mahasiswa menjelaskan ternyata masih ada namanya, masih ada email dan seterusnya. Jadi itu riskan. Jadi bisa disalahgunakan. Jadi kalau bisa dihapus, diganti dengan ID saja. Tapi intinya tadi kita seleksi, kita pilih variabel yang relevan, kita buang yang nggak relevan. Kemudian ini untuk variabel, ada juga yang cases atau sampel. Jadi kita bisa melakukan sampling. Kenapa kita perlu melakukan sampling? Biasanya karena ada datanya imbalance, datanya nggak balance. Dan beberapa pengolahan kita membutuhkan data yang balance. Misalnya gini, kita punya data 1 juta, tapi 800.000 itu laki-laki, sedangkan perempuan di 200.000. Sedangkan kita kita ingin membandingkan antara laki-laki dan perempuan dan membutuhkan sampel yang balance. Ya mungkin yang laki-laki kita sampel 200 dari 800, sedangkan yang perempuan bisa kita ambil semuanya. Itu seperti itu. Jadi kita melakukan sampling, atau kita misalnya kita ingin kita melakukan, katakanlah kita punya data 1000, tapi kita ingin mengenerate dari populasi yang 1 juta. Kadang-kadang kita perlu melakukan bootstrapping. Jadi kita bisa melakukan sampling dari 1000 itu kita ambil 100, tapi kita ambil 100 kali, kita sampel 100 kali, jadi kita bisa mendapatkan 100 kali 100 ya 10.000 gitu. Jadi itu bisa dilakukan. Jadi kita bisa melakukan sampling, kita bisa melakukan sampling untuk bisa untuk mengapakan ya. Jadi biasanya sampling itu juga kan ada, jadi begini, misalnya data yang kita peroleh itu tidak secara random. Jadi nggak secara random. Jadi datanya itu masih dari Messi gitu ya. Jadi data real itu kadang Messi. Sedangkan untuk melakukan pengolahan itu kita membutuhkan data yang katakanlah terdistribusi normal, kemudian ya memiliki opportunity yang sama untuk dipilih. Jadi ada semacam randomisasi gitu ya. Sehingga dengan sampling ini kita bisa mendapatkan randomness tadi gitu. Randomization tadi. Katakanlah mungkin datanya, sampelnya tidak random, tapi samplingnya random. Kita sampel dari data yang besar tadi. Itu bisa dilakukan. Jadi katakanlah kita punya 1 juta data, tapi yang non-random, mungkin kita bisa ambil 500 secara random dari 1 juta tadi. Kenapa perlu seperti itu ya?
apa namanya, karena dengan data yang non random tadi biasanya ada bias tadi, apakah misalnya condong ke laki-laki atau misalnya condong ke yang sosial ekonomi statusnya tinggi dan seterusnya. Jadi kita di sini kita bisa bisa lebih memfokuskan gitu ya, bisa memfokuskan katakanlah kita pilih antara kita mau fokus ke sosial ekonomi status tinggi, misalnya saya mau meneliti tentang mobil listrik harganya mahal, sosial ekonomi statusnya agak tinggi nih. Kalau yang menengah ke bawah kayaknya nggak relevan. Jadi dari data kita yang 1 juta tadi mungkin kita sortir berdasarkan sosial ekonomi status, kita pilih yang menengah ke atas misalnya. Itu termasuk bagaimana kita bisa melakukan data reduction. Jadi kita mengurangi datanya, tapi kita memfokuskan analitikanya sehingga bisa lebih relevan. Ini task and method, data consolidation, data cleaning, data transformation. Data konsolidasi digabung, diintegrasikan dari beberapa basis data. Data cleaning ketika ada missing value itu ada beberapa cara ya, bisa dihapus semuanya sekaligus. Kalau dia not at random ya, atau kalau dia at random, kalau dia benar-benar at random, benar random missing value-nya bisa dihapus gitu aja. Tapi kalau dia not at random atau kalau misalnya dia terstruktur gitu ya, jadi bisa dilakukan imputation. Jadi kita isi dengan mean atau median atau minimum, maksimum dan seterusnya. Jadi kalau kita record sebagai missing value, bisa kita remove atau do nothing. Tapi saya tidak menyarankan do nothing karena kalau kita do nothing pada missing value itu biasanya bites back, jadi akan merusak analitikanya. Jadi yang paling gampang dihapus. Kalau Anda mau impute bisa dengan mean kalau distribusi data Anda relatif normal, kalau enggak bisa dengan modus atau bisa dengan median. Identify the outlier. Nih outlier itu apa ya? Jadi data ekstrim ya, ekstrim kanan sangat tinggi atau ekstrim kiri sangat rendah. Tapi yang harus digarisbawahi adalah outlier itu biasanya hanya 5%. Jadi jangan sampai wah ini outlier dibuang sampai lebih dari 5% dibuang. Katakanlah mulainya 1000 data. Gara-gara kita mau buang outlier tinggal 500. Artinya 500-nya outlier itu nggak make sense gitu ya. Karena outlier itu hanya 5% maksimal. Jadi membuang outlier pun juga jangan berlebihan. Intinya memang ada standar deviasi. Kita lihat yang di luar standar deviasi tadi, kalau 3 kali standar deviasi itu adalah outlier. Dan tapi tadi kalau ketika outlier dibuang akan muncul outlier yang baru gitu kan. Bisa jadi yang sebelumnya tidak outlier, gara-gara outlier yang pertama dibuang dia jadi outlier. Jadi bisa jadi outlier itu distribusi datanya ya itu bisa jadi unlimited gitu ya. Makanya harus dibatasi, biasanya rule of thumb-nya adalah maksimal membuang itu 5%. Kalau data kita 100 ya buang 5 maksimal. Kalau data kita 1000 buang maksimal 50 untuk membuang outlier. Kalau udah lebih dari 5%, biasanya jangan dibuang, tapi bisa dilakukan transformasi atau bisa dilakukan biasanya transformasi. Kemudian find and eliminate erroneous data, ini data yang salah ketik, salah baca dan seterusnya. Kemudian data transformasi ini berupa normalisasi atau standarisasi, atau juga membuat jadi 1-0 yang membuat jadi kategorikal. Jadi biasanya misalnya di atas 1000 dia 1, di bawah 1000 dia 0. Di situ bisa termasuk data transformasi atau construct new attribute. Jadi di bisa dijumlah sum. Misalnya kita punya 5 variabel tentang cost, misalnya ada cost, marketing cost, operation cost, macam-macam ya. Kemudian kita jadikan totalnya total cost. Jadi kita bisa construct new variable simply dengan menjumlahkan variabel yang sudah ada. Atau kita punya variable price, kita punya variable quantity, kita kalikan menjadi
variable revenue. Itu termasuk data transformation. Data reduction, di sini kita membuang variabel atau menyederhanakan variabel menjadi faktor, atau mereduksi number of records ini dengan random sampling, certified sampling, atau purposeful sampling. Purposeful sampling ini dia purposive ya, purposive sampling ini kita berdasarkan judgment. Berdasarkan judgment dari pengetahuan kita, orang yang memiliki kompetensi untuk menjawab atau untuk orang yang memiliki atau data yang relevan dengan analitika kita adalah yang memiliki karakteristik seperti ABCD misalnya. Oh, dia harus punya rumah. Kalau masih kontrak belum. Kenapa? Karena kita meneliti misalnya tentang smart home device atau apa namanya tentang efisiensi atau penggunaan device untuk efisiensi listrik. Misalkan kalau dia masih kontrak, itu investasinya nggak sebanding gitu. Jadi kita pilih home ownership-nya yang sudah benar-benar memiliki rumah yang ditempati. Misalnya itu termasuk purposive sampling. Balance tadi sudah ya, ketika ada under sampling. Jadi ketika ada yang less represented kita over sample, ketika ada yang over represented kita under sample. Ini Oke, mungkin untuk yang bagian pertama ada pertanyaan nggak sebelum kita masuk ke bagian yang kedua? Ini udah masuk ke statistiknya ya. Mungkin untuk data visualisasi data dan untuk data pre-processing, silahkan kalau ada mau pertanyaan. Kalau ada mau bertanya bisa ditanyakan langsung atau ditulis lewat chat. Kalau ada yang ya silakan. Izin bertanya Pak, tadi yang scraping Pak. Kalau Kenapa? kita ngambil data yang scraping Pak. Scraping, web scraping, ya, ya. Ya, web scraping itu kan tadi kayak ada batasannya gitu Pak. Ada Ya, yang boleh betul. diambil sama nggak boleh diambil gitu Pak. Betul. Itu se, pengetahuan Bapak ada nggak sih Pak yang pada akhirnya itu melanggar hukum? Atau Ya, gimana sih kita tahu data itu boleh atau nggak boleh diambil gitu Pak? oke. Oke. Jadi dalam di website itu kalau di kodenya, di coding website itu kadang-kadang ada permission-nya. Jadi misalnya bot permission-nya no gitu ternyata. Jadi nggak boleh itu namanya nggak boleh di scraping atau jadi beberapa website di dalam codingnya ya itu menspesifikasi bahwa dia tidak boleh di scraping. Sebagai contoh data WHO. Data WHO itu available, misalnya terbuka ya, kita bisa lihat di website WHO, publicly available, tapi di situ ada tulisannya. Di situ ada di dalam codingnya ya, bukan di halaman interface-nya, tapi kalau kita buka coding halamannya itu permission-nya tidak boleh di web scraping. Jadi data WHO boleh dilihat, tapi nggak boleh di scraping menggunakan program gitu ya. Kalau kita scraping dan kalau kita misalnya kita terang-terangan saya men-scraping data ini dari WHO, kita bisa kena bisa dituntut gitu karena kita melanggar permission-nya. Kita juga kadang-kadang juga dilihat di terms and condition. Jadi memang apa namanya nggak kelihatan secara langsung ya. Kalau tapi di bawah bagian bawah website itu biasanya ada terms and condition. Kalau kita klik di situ nanti ada penjelasan. Ini boleh nggak sih kita scraping? Jadi intinya kalau teman-teman mau melakukan web scraping dari sumber internet, cari dulu permission-nya. Biasanya di terms and condition atau kadang-kadang di coding website-nya itu ada tulisannya apakah boleh. Jadi kan website ada yang tampilan bacaan, ada yang tampilan kode ya. Nah itu lihat di tampilan kodenya kadang-kadang ada tulisan, ada permission-nya apakah kita boleh melakukan scraping. Kalau nggak boleh, jangan dilakukan karena itu namanya melanggar hak orang gitu kan, hak pemilik website gitu. Begitu. Jadi tapi Di copy paste boleh berarti Pak? copy paste nggak masalah. Yang nggak boleh itu adalah otomatisasinya gitu. Paham ya? Kalau copy paste itu kan kita tinggal copy paste. Scrap dan copy paste manusia itu kan ya terbatas lah ya. Biasanya itu lebih ke arah resources. Kalau banyak yang scraping itu biasanya jadi lambat gitu. Jadi apa? Jadi bisa jadi lambat gitu. Jadi takes resources kalau banyak orang yang men-scraping gitu. Jadi mungkin
Jadi mungkin pembatasan itu untuk apa namanya menghemat resources bisa jadi. Jadi tapi biasanya cek dulu di terms and conditionnya tentang penggunaan. Boleh nggak? Kalau dia boleh, ya boleh kita pakai. Kalau misalnya nggak boleh, ya jangan dipakai. Tapi kalau copy paste biasanya selama ada atribusinya, sourcesnya apa, nggak ada masalah. Tapi kalau Ya, scraping, Pak. nah itu scraping itu biasanya lebih lebih berat dari sisi resources kepada websitenya ya dibandingkan copy paste biasa sehingga apa namanya dibatasi. Ya, Pak. Tapi si websitenya tahu nggak sih Pak ini copy paste apa scraping gitu Pak? Lo Kalau nggak tahu juga. terasa, nah, jadi artinya Ya, gini, kalau misalnya banyak yang copy paste bisa jadi down websitenya kalau banyak yang ini ya, kalau banyak sorry banyak banyak copy paste, banyak yang scraping gitu. Kalau copy paste jadi lebih ke arah aksesnya. Kalau jadi banyak jadi karena kita scraping itu dia katakanlah 5.000 halaman. Itu sama seperti orang mengakses 5.000 halaman kan. Kalau masif itu bisa bisa gara-gara scraping bisa jadi down gitu. Bisa bisa apa? Bisa sama kayak attack apa namanya? Eh jadi kayak dihack kayak dihack gitu loh. Jadi apa namanya denial of service ya kalau salah. Jadi banyak yang akses terus jadi down. Jadi prosesnya tuh mirip-mirip sehingga kalau nggak dibatasin beberapa beberapa website yang mungkin punya resource terbatas itu bisa bisa bermasalah sehingga isunya sebenarnya kalau memang tapi kalau isunya adalah privacy data itu biasanya dia ada passwordnya. Tapi kalau isunya adalah uh, resource terbatas, ya, dia nggak ada password, tapi biasanya dia tadi dia bilang tidak mengizinkan web scraping. Oke, oke. Jadi intinya web scraping itu kita harus hati-hati. Jadi nggak sembarangan. Dan ini menurut saya sumber data yang cukup bagus ya. Saya sendiri tesis S3 saya menggunakan web scraping. Tapi yang saya lakukan ketika saya ambil S3 itu sekarang udah nggak boleh. Karena API-nya udah saya menggunakan Facebook ya, saya ambil scraping dari Facebook. Sekarang udah nggak boleh sejak kasus Cambridge Analytica itu sudah lebih restricted lah ya, Twitter, Facebook, sosial media itu udah lebih restricted, udah lebih berhati-hati dengan data mereka. Dan ini bisa jadi berkembang dengan GDPR dan seterusnya semakin ketat dan semakin hati-hati isunya adalah security dan privacy sehingga ya mereka juga kita juga scrapingnya nggak bisa sebebas dulu gitu ya kita harus memperhatikan tentang peraturan ya tentang etika penelitian. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya mungkin? Silahkan. Oke, kita masuk ke yang berikutnya ya. Statistical modeling for business analytics. Ini saya jelaskan ada 3 level, ada deskriptif, ada prediktif, ada preskriptif. Ini deskriptif di sini ini ada OLAP ini apa ya? Saya juga. Oke, intinya statistik lah ya. Statistik ada deskriptif dan inferensial. Walaupun inferensial ini sebenarnya ranahnya ada yang masuk deskriptif, ada juga yang masuk prediktif. Jadi inferensial statistik ini eh, mengenerate ke populasi atau mengenerate ke future. Kalau yang mengenerate ke populasi dia masuk deskriptif. Kalau yang mengeneralisasi ke populasi dia masuk deskriptif. Kalau yang mengeneralisasi ke masa depan dia masuknya prediktif. Jadi tergantung fungsinya. Kalau dia hanya menjelaskan saat ini atau masa lalu itu deskriptif, kalau dia menjelaskan atau memprediksi masa depan itu ada masuknya prediktif. Nah, eh, statistik itu sendiri definisinya ya. Ini kita masih definisi dulu koleksi serangkaian teknik matematis untuk mengkarakterisasi dan menginterpretasi data. Jadi kita membutuhkan statistik untuk mengolah data. Apakah ada pengolahan data yang non statistik? Ada, tapi itu biasanya untuk data kualitatif.
Untuk data yang sifatnya numerik, data yang sifatnya kuantitatif, itu kita membutuhkan statistik. Statistik ada dua, ada deskriptif dan inferensial. Deskriptif itu hanya menggambarkan data apa adanya. Jadi menggambarkan kondisi data yang kita punya. Kita punya 1.000 data, ya 1.000 data itu yang kita jelaskan, kita gambarkan, deskriptif. Sedangkan inferensial statistik, kita mengeneralisasi data yang kita punya kepada data yang kita nggak punya. Sebagai contoh, kita punya data 1.000 orang. Kita ingin mengeneralisasi ke 1 juta orang yang lebih luas kan. Kita hanya punya 1.000, kita generalisasi ke populasi yang isinya 1 juta orang. Itu masuk inferensial statistik. Atau kita mengeneralisasi dari 1.000 orang atau 1.000 titik waktu ya misalnya, atau misalnya 5 tahun terakhir, katakanlah data 1.000 data tadi itu lingkupnya 5 tahun terakhir, kita ingin memprediksi 5 tahun ke depan, itu juga masuk inferensial statistik. Kemudian di sini sebenarnya ada dua measure of descriptive. Jadi deskriptif statistik yang paling dasar ada dua. Yang pertama adalah centrality atau central tendency. Yang kedua adalah dispersi. Jadi kita menggambarkan data kita itu pertama saat ini data kita itu titik tengahnya ada di mana. Ada beberapa ukuran ya untuk central tendency atau titik tengahnya, menggunakan rata-rata atau mean, menggunakan median, atau menggunakan modus. Jadi ini tiga teknik untuk menjelaskan nilai tengah. Kenapa kita perlu menjelaskan nilai tengah? Karena kita ingin tahu kondisi data kita ini paling umum atau paling roughly ya, atau paling tipikal atau ada di mana. Rata-rata nilai UTS analisa bisnis misalnya 80, 85, 70. Rata-rata yang berbeda tadi menggambarkan titik tengahnya ada di mana. Typically anak analisa bisnis, kelas analisa bisnis ini typically nilainya 70, 75, 80 dan seterusnya. Itu rata-ratanya. Tapi harus dipahami adalah rata-rata aja nggak cukup. Jadi kalau teman-teman melaporkan rata-rata saja itu nggak cukup. Atau melaporkan central tendency-nya nggak cukup. Kenapa? Karena ada dispersinya juga. Rata-rata 70. Tapi rentangnya dispersinya bisa sampai 15 poin. Jadi antara 85 sampai berapa tuh? 55 gitu. Berbeda dengan katakanlah rata-ratanya 80 tapi dispersinya hanya 5. Jadi antara 85 hingga 75. Jadi dispersi juga penting. Seberapa variasi data juga penting. Jadi dilaporkan nilai tengah, dilaporkan variasinya. Nilai tengah ini ada 3 ya. Ini dalam rata-rata. Ini semua nilai dijumlah dibagi n-nya, dibagi jumlah datanya. Ini yang paling umum digunakan untuk data interval atau rasio. Yang harus digarisbawahi adalah arithmetic mean ini dia rentan dengan outlier. Jadi kalau ada outlier, misalnya X-nya ada yang sangat tinggi atau sangat rendah, maka dia bisa mempengaruhi, bisa bikin menceng juga, bisa menceng kanan, menceng kiri. Maka mean ini sensitif dengan outlier. Jadi kalau data Anda memiliki outlier, mungkin jangan menggunakan mean, gunakan central tendency yang lain. Yang berikutnya adalah median. Median ini nilai tengah ya, nilai tengah, literally di tengah gitu ya, benar-benar di tengah. Nah, jadi katakanlah ada 100 observasi, maka yang di tengah-tengah berapa? Karena 100 observasi, maka ada yang 50, ada yang 51. Maka di sini rata-rata antara nilai ke-50 dan nilai ke-51. Kemudian modus ini adalah most frequent observation, yang paling banyak, yang frekuensinya paling tinggi. Misalnya ada misalnya 20 orang memiliki nilai 85 misalnya. Paling tinggi frekuensinya. Itu yang jadi modusnya. Yang berikutnya adalah dispersi atau variasi. Dispersi, degree of variation in a given variable, semakin tinggi dispersinya, maka semakin tinggi variasinya. Variasi ini bisa positif, bisa negatif. Jadi kalau variasinya 10 plus minus 10 bisa jadi lebih tinggi 10 dari rata-rata atau lebih rendah 10 dari rata-rata.
Ada juga range maksimum dan minimum, nilai maksimum dan nilai minimum. Kemudian ada juga variasi dan standar deviasi. Ini variasi apa namanya? Ini sama-sama untuk ukuran dispersi ya. Semakin tinggi variasi, semakin tinggi standar deviasi, maka semakin bervariasi datanya. Kemudian mean absolute deviation ini simpangan baku ya. Jadi yang absolut. Jadi apa namanya? Apa ya? Eh, apa ya? Variasi atau eh, simpangan yang absolut. Jadi nggak ngeliat positif nggak negatif, tapi dari rata-ratanya. Mungkin ada penjelasannya juga. Oke, jadi misalnya apa namanya rata-ratanya 80. Ketika ada yang nilainya 85, maka dia simpangan absolute deviation-nya plus 5. Tapi kalau misalnya dia di bawah 80, misalnya 75, itu juga plus 5 karena absolut tidak melihat, tidak maksudnya absolut di sini tidak melihat positif negatif. Baik dia lebih tinggi dari rata-rata maupun lebih rendah dari rata-rata, sama-sama disebut simpangan. Yang ini kemudian bisa di rata-rata untuk memperoleh mean absolute deviation. Jadi rata-rata simpangan dari rata-ratanya. The average absolute deviation from the mean. Average ini rata-rata, mean juga rata-rata. Rata-rata simpangan absolut dari rata-rata. Ini descriptive measure of dispersion. Sama-sama ini masih lanjut ya, dispersi bisa kuartil, bisa ini box plot ini lebih ke visualisasi datanya. Ini ada dua variabel, ada mediannya, ini mean-nya. Kalau dia normal, kalau dia dispersi atau distribusinya normal, maka mean dan median itu sama. Ketika mean lebih rendah daripada median, artinya menceng ke kiri. Sedangkan kalau mean lebih tinggi dari median, dia menceng ke kanan. Nanti kita masuk tentang skewness. Ada skewness, ada kurtosis. Ini nilai maksimum, nilai minimum. Kemudian ini ada outlier. Jadi box plot ini sangat baik untuk mendeteksi outlier. Masalahnya kalau outlier dihapus, maka box plot itu juga akan berubah. Jadi bisa jadi yang data yang sebelumnya bukan outlier, kemudian menjadi outlier setelah outlier yang lama dihapus. Itu masalahnya. Jadi ada batasan. Makanya perlu batasan, jangan sampai membuang outlier lebih dari 5%. Karena kalau nggak dibatasi, bisa sampai 20% dibuang. Nggak make sense kalau 20% dari data dibuang. Tanpa alasan gitu ya. Oke, ini uh, ini ada nilai maksimum, nilai minimum. Ini kuartil dibagi 4 ya. Jadi seperempat pertama, seperempat kedua, seperempat ketiga, seperempat keempat. Ini lower kuartil, ini second kuartil, third kuartil, ini fourth kuartil. Dan median adalah nilai 50%. Oke. Nah, ini masih deskriptif statistik. Jadi shape of histogram of distribution tadi tergantung dari apa namanya, dari dispersinya ya. Yang pertama adalah skewness, simetrinya, seberapa dia menceng atau enggak. Kalau dia dan skewness dan kurtosis itu bisa positif bisa negatif. Idealnya skewness kurtosis 0. Ketika skewness-nya 0, maka dia nggak menceng sama sekali. Ketika kurtosisnya 0, artinya dia distribusinya perfect, bell curve. Dia tidak terlalu mampat, tidak terlalu nyebar. Jadi distribusinya pas. Jadi distribusi normal itu skewness dan kurtosisnya sama dengan 0. Tapi ada toleransi. Kalau nggak salah, saya lupa apakah 4, kalau salah 4 atau 10 ya. Jadi, pokoknya ada nilai dalam rentang tersebut, skewness-nya absolut ya, plus minus 4 atau 10, saya lupa, itu masih dapat dikatakan normal. Tapi kalau udah lebih dari angka tersebut, maka dia sudah dapat dikatakan normal. Jadi skewness dan kurtosis ini menjadi salah satu kriteria distribusi normal. Ini contohnya, ini dia kurtosis, ini kurtosisnya tinggi, ini normal, ada juga yang lebih rendah, jadi dia
sangat nyebar. Ini skewness, menceng kanan, ini menceng kanan, ini menceng kiri. Oke, ini di Excel ya. Jadi di Excel sebetulnya sudah ada. Jadi sebetulnya di Global Data Source itu diajarkan atau di ini kan Tableau. Tapi Tableau itu eh, kalaupun ada dia berbayar, atau sorry, ada trialnya, tapi itu sebenarnya opsional. Jadi Anda nggak pakai Tableau pun sebenarnya bisa, tapi mungkin membutuhkan lebih apa ya, mungkin kreativitas lebih lah kalau menggunakan Excel. Tapi intinya dengan Excel spreadsheet pun sudah bisa, apalagi dengan add-in. Di sini ada add-in analisis toolpack, ada pilihan kita bisa melakukan data analisis, apa namanya, termasuk diantaranya descriptive statistics. Jadi nggak harus dengan SPSS untuk melakukan descriptive statistik, dengan Excel pun juga bisa. Ini bisa untuk box plot. Ini mungkin saya skip aja. Ini kasus yang kedua. Jadi eh, jadi ada dua kasus ya. Untuk minggu ini ada dua kasus. Kasus 2.1 dan 2.3. Oke, nanti silakan mungkin nanti kalau misalnya ada waktu kita diskusikan di kelas, kalau enggak kita diskusikan di luar kelas. Oke, yang berikutnya adalah visualisasi data. Jadi penggunaan visual untuk apa namanya, mengeksplorasi dan explore make sense untuk apa ya, memahami ya, memudahkan pemahaman dan juga mengkomunikasikan data. Di sini data visualisasi versus information visualisasi. Kalau data visualisasi itu kita lihat mentahnya aja. Jadi data mentahnya ya yang kita visualisasikan, sedangkan information visualization itu sudah hasil hasil olahnya. Jadi apakah visualisasinya di tahapan awal ataukah di tahapan akhir? Dua-duanya penting. Jadi kadang-kadang tapi biasanya yang lebih mudah dicerna itu information visualization, langsung ke apa yang harus dilakukan, apa yang perlu dilakukan. Sedangkan data visualization itu dia lebih ke arah menggambarkan data dan tidak terlalu kuat di what to do. Sedangkan information visualization mungkin eh, apa data-data teknisnya udah di skip, langsung fokus ke what to do, apa yang perlu dilakukan. Apa yang ideal? Yang ideal adalah dua-duanya, nggak ada salahnya kita menggabungkan. Mungkin ada data visualisasi dan ada information visualisasi. Misalnya bagian atas data visualisasi, bagian bawahnya information visualisasi. Jadi itu cara komunikasi. Information itu sudah aggregate, summarize, and contextualization. Jadi sudah dilakukan agregasi, sudah dilakukan penggabungan, penyimpulan, dan kontekstualisasi. Kita kasih konteks data kita, misalnya satuannya apa, periode waktunya apa, di mana data dikumpulkan, dan seterusnya. Intinya terkait dengan grafik dan terkait dengan information graphic often include chart, graph, illustration. Jadi satu gambar bisa mewakili 1.000 kata. Daripada kita jelasin output statistik dengan 1.000 kata, kadang-kadang kita simply cukup kasih satu gambar udah selesai gitu ya. Tapi tetap harus dikata-katain, tetap harus dikasih penjelasan gitu ya. Tapi bisa mengurangi penggunaan kata. Kita nggak perlu jelasin panjang lebar, cukup dengan tampilkan satu tabel atau satu gambar grafik itu bisa mewakili. Ini sejarahnya udah dari abad kedua Masehi ya, dan eh, apa baru recently diakui sebagai sebuah disiplin ilmu. Jadi bagaimana mengkomunikasikan informasi, mengkomunikasikan hasil olah data dalam bentuk yang mudah dicerna. Ini contoh, ini pie chart. Ini bukan pie chart. Uh, ini contohnya ya. Mungkin ini bentuk ini contoh apa? Line chart yang sederhana apa ya, yang primitif awal-awal ya. Jadi ini adalah balance of trade masalah.
balance of trade antara impor dan ekspor. Ini bukan ini apa garisnya nggak linear ya, tapi intinya ini mewakili data. Ini contoh visualisasi. Tapi ini bukan pie chart. Ini tapi chart secara umum ya. Ini juga visualisasi tentang tentara Napoleon di kampanye tahun 1812. Most popular multi-dimensional chart. Jadi ini uh, apa namanya menggambarkan kemenangan dan kekalahannya ya. Kemudian intinya ada banyak. Dan sepertinya lebih detail dibahas di yang advance. Di slide-nya advance tuh lebih detail teknisnya juga. Lebih detail teknisnya untuk berbagai macam tabel. Di sini ada, tapi intinya ada comparison. Jadi apa tujuannya? Jadi apa tujuan Anda analitik Anda? Kalau memperbandingkan maka bisa comparison. Ada juga relationship, menggambarkan hubungan antar dua variabel atau lebih, atau distribusi, bagaimana distribusi data, atau komposisi. Komposisi ini terdiri dari apa? Apakah ini nanti bisa di breakdown lagi, apakah among item atau overtime, ataukah satu variabel atau banyak variabel. Intinya ada banyak opsi, ada banyak pilihan. Nah, tapi yang harus digaris bawah yang sering jadi isu ya adalah jangan sembarangan taruh chart, misalnya pie chart. Ini mahasiswa nih ketika skripsi yang bikin apa ya mungkin agak gregetan gitu ya adalah kadang-kadang mahasiswa sangat cinta dengan pie chart, semua variabel dibikin pie chartnya. Yang nggak relevan pun dibikin pie chart. Semua ada pie chart, itu nggak harus seperti itu ya. Nggak perlu. Kalau misalnya dengan tabel saja cukup, maka nggak perlu dibikin pie chart. Oke. Ini contoh Gapminder chart wealth and health of nation. Jadi hubungan antara kesehatan dan kekayaan. Semakin kaya, semakin sehat, kurang lebih seperti itu ya. Negara-negara di dunia. Ini contoh visualisasi data. Ini masih data ya. Kalau information itu udah langsung fokus ke apa yang harus dilakukan berdasarkan apa namanya hasil analisis tersebut. Ini Magic Quadrant. Oke, jadi ini apa namanya? Ini sepertinya ini uh, software ya. Ini atau Business Intelligence and Analytics Platform. Oh ya, ini Magic Quadrant antara challenger, leader, niche player, dan visionary. Kebanyakan ada di niche player, sebagian di visionary, hanya sedikit yang ada di leaders. Saya nggak tahu ini sponsornya siapa, mungkin sponsornya Microsoft. Tapi intinya ada tren yang sangat kuat, bahkan sekarang pun sudah kita rasakan tren yang sangat kuat bahwa analitika itu membutuhkan visualisasi. Analitika aja tidak dikomunikasikan dengan visual itu kurang besar impact-nya ya. Kalau kita ingin bicara dampak, maka untuk mengkomunikasikan hasil analitika data itu yang paling berdampak adalah menggunakan visual. Tapi kalau misalnya teman-teman mengkomunikasikannya ke sosial media ya, kalau dikomunikasikan ke sosial media menggunakan apa namanya teks panjang, nggak bakal ada yang baca, nggak bakal ada yang like, apalagi share, nggak ada. Tapi kalau visualisasi dengan grafik yang bagus, yang mudah dipahami, yang cantik gitu ya, maka akan banyak yang like, banyak yang share. Jadi intinya biasanya lebih besar dampaknya dengan dengan visualisasi. Ini sebenarnya lebih ke tren aja. Visual Analytics, ini Information Visualization plus Predictive Analytics. Dia deskriptif, backward focus, what happened, what is happening. Jadi lebih ke arah kalau information visualization lebih ke arah apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi. Sedangkan prediktif itu lebih ke apa yang akan terjadi
Dan di sini bisa digabungkan antara keduanya. Ini contohnya nih SAS, ini mungkin sponsornya juga, tapi ini dashboard. Jadi untuk beberapa software ya, mereka selangkah lebih maju, mereka generate solution. Generate solution ya, pasti berbayar ya, bisnis solution tidak hanya olah data tapi juga memberikan dashboard. Jadi dashboard itu sebenarnya terintegrasi ya, terintegrasi secara real time menghasilkan data atau insight untuk membantu manajer mengambil keputusan. Tapi pasti berbayar. Nggak ada versi gratisnya untuk dashboard. Ini Tableau itu berbayar juga, tapi bisa trial kalau sebulan kalau nggak salah. Besaran saya nanti trialnya disimpan untuk bilang-bilang UTS aja. Jadi untuk yang sekarang eh, sebenarnya kita untuk logikanya untuk belajar apa foundationnya dengan Excel aja udah cukup, nggak perlu untuk central tendency, untuk dispersion, nggak perlu kita pakai Tableau sebetulnya ya. Tapi nanti ketika ketika kita perlu mengintegrasikan data dari berbagai macam basis data, maka di situ kita apa namanya bisa menggunakan Tableau. Ini ini dashboard dan tadi saya katakan. Tapi ini pasti ini apa namanya contoh ya, ini contoh. Oke, ini saya nggak akan oh anak MM harus bisa bikin seperti ini, nggak ini butuh programan, tapi paling nggak bisa satu tahu pentingnya dan bisa cara kira-kira menggunakannya ya, bagaimana relevansi performa dashboard itu dalam membantu pengambilan keputusan. Ya tadi jelas desainnya harus yang user friendly ya, kalau kalau dia banyak. Jadi kadang-kadang ada yang disebut dengan information overload. Kalau dashboard itu terlalu banyak informasinya, juga nggak membantu. Justru kadang-kadang sometimes less is more. Sometimes dashboard itu kelebihannya adalah bisa mensortir informasi yang nggak relevan. Yang nggak relevan mungkin dijadikan sub-sub menu ya. Jadi nggak usah sebagai interface utama. Dalam interface utama itu sebaiknya yang penting-penting aja. Three layers of information, ada monitoring, analisis, management. Jadi monitoring ini yang indikator indikator akhirnya, indikator atau indikator kuncinya aja. Kalau analisis dia lebih granular, lebih detail, dan apa namanya, apa sih yang kontribut terhadap final atau end result. Yang terakhir adalah manajemen, ini yang lebih granular, yang paling granular, dia sudah bisa mengidentifikasi sebab dari sebuah permasalahan. Jadi apakah jadi biasanya granularity-nya semakin ke bawah semakin kaya, semakin banyak datanya, semakin dalam informasinya. Tapi ini semakin biasanya apa namanya semakin, jadi nggak perlu akses real time betulnya. Jadi monitoring ini dia akses real time ya. Ketika sewaktu-waktu ada permasalahan, dia lebih ke arah warning ya. Ketika ada masalah, dia mungkin muncul notifikasi, analisis diakses ketika ada masalah, kemudian untuk menyelesaikannya dilihat di layer manajemen. Jadi untuk mengatasi information overload, agar jangan sampai mengambil keputusan kewalahan dengan informasi, maka dibentuk 3 layer ini. Ada layer monitoring, cukup overview aja, nggak usah detail. Ada level analisis, dia lebih dalam dari sekedar overview, dia sudah detail menjelaskan komponen-komponen atau elemen-elemen dari final outcome-nya. Yang breakdown lebih dalam lagi adalah manajemen, yang sudah mungkin lebih detail informasinya, dan mungkin diakses ketika ada kebutuhan ya. Jadi ketika ada masalah baru diakses. Kalau misalnya semuanya normal, nggak ada masalah, dari monitoring aja, maka nggak perlu mengakses yang manajemen. What to look for, use visual component, highlight data exception that require action. Jadi mengidentifikasi data yang penting dan kasih warning ketika butuh tindakan. Jadi kalau misalnya semua aman-aman aja, ya udah, nggak, ya udah cukup overview-nya aja, nggak usah sampai manajemen. Tapi ketika ada masalah, ketika ada
warning, muncul notifikasi, maka di situ baru bisa di breakdown, bisa dilihat apa apa sumber masalahnya. Itu bisa dari analisis juga manajemen level. Require little coding to implement dari sisi user ya. Dari sisi user require little coding, tapi dari sisi developer dashboardnya pasti sangat butuh banyak coding ya. Tapi ini memang lebih banyak dari sisi pengguna. Kita sebagai pengguna pengguna dashboard, kita nggak perlu banyak coding, tapi biasanya kita perlu bayar untuk mengimplementasikan dan juga memaintain dashboard tersebut. Karena kalau nggak di-maintain ya percuma. Dashboard kalau nggak di-maintain malah akan menghasilkan informasi yang salah. Harusnya kita bergerak, tapi dari dashboardnya tidak menunjukkan ada permasalahan. Ini best practices, ini benchmark dengan KPI dengan industri standar. Jadi kita bandingkan dengan standar industri. Misalnya kita di bidang pendidikan ya, di bidang pendidikan misalnya benchmarknya apa? Kalau misalnya kalau untuk pengajaran itu lulusan misalnya lama masa kerja, kemudian gaji pertama dan seterusnya. Oke, apa standar industri seperti apa? Jadi kita membandingkan indikator kinerja kita dengan standar industri. Kemudian matriks harus jelas kontekstualnya. Jadi setiap setiap angka yang kita laporkan itu harus jelas metadatanya. Metadata itu informasi yang menjelaskan tentang data tersebut, yang menjelaskan konteksnya, misalnya periodenya, tempatnya. Jadi what, why, what, where, when, why, how, itu masuk kontekstual data. Validate the design by a usability specialist. Jadi user friendly ya. Kita ingin dashboard kita user friendly. Jadi konsultasi dengan usability specialist, prioritize and rank alert and exception. Jadi kalau business as usual, kalau nggak ada masalah, ya udah sebenarnya nggak perlu dashboard. Justru dashboard itu penting ketika ada masalah, sehingga di sini kita perlu ada semacam priority ya terhadap alert and exception. Misalnya apakah kodenya kode merah, kode kuning, kode hijau, dan seterusnya. Ada business user comment. Jadi ideally dashboard kita nggak cuma melaporkan angka ya, tapi juga mungkin ada semacam analisisnya. Juga dengan bantuan AI juga sangat bisa untuk menginterpretasi hasil data dari dashboard. Pick the right visual construct, provide for guided analytics. Jadi dashboard itu jadi menjadi kayak pembuka lah ya, atau pintu. Jadi dari dashboard itu kita bisa melakukan atau kita bisa mengakses analitika yang lebih advance. Atau kalau belum ada, kita bisa memesan ya, berarti kita bisa meminta untuk dilakukan analitika yang lebih advance. Katakanlah, dari data yang kita punya ternyata misalnya ada yang kurang atau ada yang membutuhkan analisis lebih dalam. Nah, dari situ bisa dilanjutkan lah dari dashboard tersebut. Ini untuk chapter 2 dari buku Sharda ya. Kemudian ada satu lagi yang buku Evans. Tapi mungkin ini atau mungkin bisa dibaca sendiri ya. Sebenarnya ini yang Evans ini lebih teknikal gitu. Jadi lebih teknikal, menjelaskan tentang how to create charts in Microsoft Excel. Dia menggunakan Excel, jadi sebenarnya sangat mudah digunakan, nggak perlu menggunakan Tableau dan kawan-kawan. Ini bisa dibaca sendiri. Cukup banyak, itu 76 slide. Mungkin kita masuk tanya jawab. Kalau nggak ada, kita masuk ke diskusi kasus. Mungkin ada yang mau bertanya untuk materi yang barusan terkait visualisasi dan data deskriptif.
descriptive analytics bagian pertama. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke sebentar. Kita masuk ke diskusi ya. Jadi sebentar. Kita ada berapa kelompok kemarin, Gito? Sebentar Pak, saya lihat dulu Pak. Oke, ini ada 2 kasus, yang medical device company ensures product quality, dan juga ada kasus yang kedua adalah town of Kerry use analytics to analyze data from sensor dan seterusnya. Jadi ini kasusnya, ada masing-masing ada. Jadi total ada 7 pertanyaan ya, 7 pertanyaan. Silahkan diskusikan, kemudian rangkum jawabannya dalam PPT slide. Slide itu nanti dikumpulkan di emas. Izin Bapak, Yuk, kelompok total ada 5 kelompok Pak. 5 ya. Oke. Jadi saya buat breakout room 5 kelompok. Nanti silahkan bergabung sendiri. Jadi silahkan pilih kelompoknya masing-masing. Jadi sudah saya buka, ada 5 kelompok. Saya nggak tahu pengelompokannya, tapi teman-teman silahkan gabung kelompok masing-masing. Ini kelompok 1 sampai 5-nya udah jelas kan ya? Siapa kelompok 1 sampai kelompok 5? Sudah Pak, sudah jelas. Oke, jadi sudah saya buka breakout room-nya. Silahkan teman-teman bergabung ke breakout room. Kemudian diskusi mungkin setengah jam ya. Diskusi setengah jam. Nanti kalau butuh waktu tambahan nanti akan saya extend. Tapi kalau misalnya cukup, setelah setengah jam kita gabung balik lagi ke sini. Mungkin nanti ada mungkin saya pilih ya, nggak semua, mungkin saya pilih beberapa untuk mempresentasikan jawabannya. Oke, silakan bergabung. Oke, selamat datang kembali teman-teman semua di main room ya. Semoga sudah cukup waktunya untuk berdiskusi kelompok. Walaupun nanti masih ada waktu lagi ya untuk kalau mau diskusi tambahan, mau semacam finishing ya sebelum disubmit, bisa di luar kelas. Dan mungkin saya ingin mungkin meminta teman-teman, mungkin saya minta mungkin semacam draft atau hasil diskusi. Kita ada 7 pertanyaan ya, mungkin saya pilih nggak usah semua. Mungkin kelompok 1 bisa mempresentasikan jawaban untuk pertanyaan 1. Kemudian nomor 2 di skip. Kelompok 2 menyampaikan hasil diskusi terkait pertanyaan nomor 3 ya. Yang ini yang medical device company. Kemudian untuk kelompok 3 menjawab pertanyaan nomor 1 di Town of Kerry. Kemudian
Kelompok 4 menjawab pertanyaan nomor 3 di Town of Carry. Mungkin kelompok 4 menjawab pertanyaan 2 dan 3 ya, mungkin bisa digabung jadi satu. Kemudian kelompok 5 menjawab pertanyaan keempat dari Town of Carry. Mungkin jadi satu kelompok cukup satu pertanyaan, tapi nanti di tugasnya jawab semuanya, disubmit di emas. Mungkin kita mulai dari kelompok 1 dulu. Silahkan perwakilan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil jawaban sementara ya, karena masih mungkin dilakukan perbaikan. Silahkan Adi, Hayatul, Irfan, dan Syakila. Mungkin siapa perwakilannya salah satu? Mungkin coba jawab, Pak. Ya, silakan. Jadi Satu. untuk Oke. kasus yang medical itu tadi ya, Pak ya. Jadi yang teman-teman izin kami dari kelompok 1 untuk menyampaikan draft jawaban atas pertanyaan nomor 1. What were the main challenges for medical device company? Jadi apa sih tantangan utama yang dihadapi oleh perusahaan alat-alat kesehatan gitu? Apakah itu terkait dengan tantangan pasar atau juga dengan tantangan teknologi? Jadi hasil diskusi kami bahwa perusahaan laboratorium instrumentasi alat kesehatan itu menghadapi tantangan yang didorong oleh pasar dan juga tantangan yang didorong oleh teknologi. Masalah utamanya adalah karena perusahaan ini memproduksi alat kesehatan yang begitu banyak, baik dari segi kuantitas maupun jenisnya, maka datanya itu terlalu kaya, namun miskin analisis, sehingga terlalu banyak data, namun lambat dalam mengambil keputusan atas data-data yang perlu dianalisis tersebut. Nah, sifat kompetitif pasar membuat penting bagi mereka untuk selalu meningkatkan keandalan dan juga competitive advantage dari produk mereka. Secara teknis, perusahaan memerlukan metode yang lebih baik untuk menganalisis data dalam jumlah yang besar tersebut yang telah dikumpulkannya, mengingat perusahaan memiliki volume dan kompleksitas produk yang tinggi. Kecanggihan teknologi yang ditawarkan oleh Dell Statistica itu dengan otomatisasi analisisnya itu, jadi kalau Dell Statistica kan analisisnya langsung otomatis ya, nggak perlu dilakukan secara manual lagi, nggak perlu menuntut keahlian dalam hal coding atau ya istilah-istilah analisis seperti itu gitu, sehingga ini bisa memberikan atau membantu perusahaan melakukan analisis secara kompleks secara cepat, konsisten dan akurat. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 1. Memang betul ya. Jadi kaya data, miskin analisis. Ini istilah yang benar banget ya, yang banyak dialami oleh banyak organisasi. Bahkan saya masih mending kaya data. Ada juga yang udah kaya, ada miskin data, miskin analisis, lebih miskin lagi. Jadi itu lebih parah. Ini paling nggak ini sudah ada datanya, kaya data. Tapi memang kendalanya di analisis karena membutuhkan banyak apa yang mungkin resources dari sisi investasi, dari sisi knowledge, sehingga itu tersia-sia datanya yang kaya tadi, nggak banyak analisis. Padahal dibutuhkan karena dari sisi teknologi, dari sisi market kebutuhan pasar butuh hasil analisis tadi. Oke, terima kasih kelompok 1. Lanjut kelompok 2 mungkin bisa dijawab pertanyaan nomor 2 dan 3. Jadi kelompok 2 bisa menjawab pertanyaan nomor 2 dan 3 dari medical kasus pertama, kasus medical device company. Oke, Pak. Saya dari kelompok 2. Oke, Saya izin share screen, Pak. silakan. Oke, apakah sudah terlihat? Ya, terlihat. Ya, sudah. Oke, jadi menurut kelompok kami, proposed solution-nya itu ada 2. Yang pertama ada analytic solution sama Dell Statistica. Sebenarnya sebelum itu banyak, cuma tools-tools yang lain itu tidak menjamin keamanan data dari para kliennya si instrumentation solution laboratory ini. Jadinya mereka memilih 2, yaitu Other Analytic Solution dan Dell Statistica. Lalu
permasalahannya untuk other analytic solution itu instrumentation laboratory perlu invest lebih lanjut kepada para pegawainya, Pak, untuk memahami bahasa pemrograman. Sedangkan untuk data statistika itu sudah dilengkapi dengan fitur dengan memudahkan para pegawainya itu untuk menganalisa pekerjaan mereka dan bisa diselesaikan dan direview hanya dalam 1 jam, Pak, seperti itu. Itu dari kelompok kami. Oke, terima kasih. Jadi memang jadi sebetulnya dipilih hanya Dell Statistika ya. Jadi other analytic ini di shortlist ya. Jadi dari berbagai macam yang ini yang dipertimbangkan, di shortlist jadi 2, tapi kemudian dipilih hanya Dell Statistika. Kenapa? Karena yang other analytic solution itu costly dari sisi ya butuh investasi tambahan dan butuh trading khusus. Sedangkan tadi intinya menggarisbawahi bahwa ease of use itu penting dalam analika bisnis, karena kalau butuh pemrograman yang canggih segala macam, kadang sudah bayar nggak dipakai. Ini kejadian di FE juga begitu, di FE BUI kita ada beberapa statistik di langgan, sebenarnya bisa diakses gitu ya di langgan, tapi nggak ada yang pakai karena mungkin juga karena terlalu complicated ya, sehingga apa namanya ya hanya dipakai kalau ada atau mungkin hanya beberapa dosen atau beberapa mahasiswa yang menggunakan, tapi most of the time karena tidak mudah untuk digunakan, jadi ya nggak dipakai. Oke, terima kasih kelompok 2. Mungkin berikutnya sebentar. Oh ya, real ROI-nya apa? Ya, Pak. Untuk pertanyaan yang nomor 3, itu hasil positif didapatkan itu perusahaan laboratori instrumentation laboratory untuk healthcare itu menggunakan data statistika karena menurut mereka itu efisien bagi perusahaan. Karena fitur-fitur tadi juga seperti itu. Alat bantunya itu ada BCD ini menjaga kepatuhan terhadap peraturan. Itu yang data security menurut kelompok kami. Lalu yang kedua konsisten produknya, terus mengevaluasi masalah supply chain-nya itu lebih bagus, lalu sama menghemat waktu juga karena tidak ada training. Oke, jadi memang betul ya. Jadi ROI dari penggunaan Dell Statistika ini yang digarisbawahi memang kebanyakan soal cost. Tapi real ROI-nya bukan hanya cost, tapi bagaimana bisa meningkatkan kualitas dan mengurangi mengurangi tingkat error mungkin ya, karena ini medical device, kalau ada error itu dampaknya besar, sehingga di sini analytical business tadi bisa mengurangi resiko terjadinya error, baik yang kemudian menyebabkan kerugian finansial, tapi yang lebih penting adalah jangan sampai menyebabkan kerugian yang sifatnya kesehatan ya, jadi membuat orang lain sakit atau membuat orang lain celaka gara-gara instrumentasi yang nggak tepat. Mungkin itu oke, itu yang bisa ditambahkan. Oke, terima kasih kelompok 2. Mungkin berikutnya kelompok 3, silahkan. Oke, makasih Pak. Oke. Ya, mohon izin Bapak, kami Ya, coba silakan. menampilkan untuk hasil diskusi kami. Oke. Dan kelompok 3, ini yang bagian case kedua ya, yang tone of carry ya. Jadi yang pertanyaan pertama itu tantangan yang dihadapi oleh tone of carry gitu ya, atau kota carry gitu ya. Jadi kota carry itu menghadapi masalah seperti keran yang bocor, mesin pencuci piring yang rusak, dan kepala sprinkler yang rusak. Dan hal ini berakibat pengeluaran yang mahal bagi pemilik rumah maupun bisnis gitu ya. Karena kebocoran dan ada kemungkinan tegangan air mereka akan lebih tinggi dari yang diharapkan atau bahkan merusak struktur properti. Nah, setelah kami analisis, kota carry itu sebaiknya sedang mencari cara yang akurat untuk melacak penggunaan air di berbagai lokasi ya, dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah tadi, yaitu kebocoran, kemudian akan nanti berdampak juga bagaimana kota carry itu dapat menganalisis kebutuhan air, kemudian visualisasi data untuk pelanggan. Visualisasi data ini bisa bermacam-macam ya, jadi bisa
menampilkan data dari pelanggan, baik dari penetasan datanya, penghitungan meterannya, dan data-data lainnya gitu sih Pak. Oke, jadi terima kasih kelompok 3 ya. Jadi kalau keran bocor mesin pencuci rusak itu apa namanya, itu sebenarnya itu bukan masalah utama, tapi itu yang menjadi mungkin menjadi latar belakang atau konteks terhadap masalah utamanya, yaitu pengolahan air, di mana kebocoran-kebocoran tadi menyebabkan pengolahan air yang boros ya, yang berlebih gitu kan, dan kadang-kadang nggak terdeteksi gitu kan. Kita nggak tahu bahwa ternyata mungkin mesin cuci kita rusak, kemudian jadi boros air. Dari mana kita tahu? Oh, di sini dengan analitika, dengan meteran listrik yang meteran air yang lebih akurat, yang bahkan bisa mendeteksi bukan per bulan tapi per hari kalau nggak salah, bahkan per menit, sehingga kita bisa lebih spesifik mengetahui konsumsi air kita gitu. Itu Oke, itu challenges-nya, bahwa adanya kebutuhan informasi untuk pengelolaan air yang lebih efisien. Itu. Oke, terima kasih kelompok 3. Ini kelompok 4, silahkan dijawab pertanyaan nomor 2 dan 3. Selamat siang teman-teman, selamat siang Bapak. Terkait jawaban untuk case kedua yang nomor 2 dan 3, yaitu Coco Solution yang diproposkan untuk tone of carry adalah menggunakan SaaS software yang bisa mengolah data mentah yang ada dari meteran-meteran yang ada itu dan menyajikannya dalam bentuk informasi penggunaan air per konsumen, memiliki database terkait billing dan pembacaan meteran, sehingga para konsumen itu juga mengetahui apabila ada kebocoran pipa atau kelebihan penggunaan air dikarenakan adanya kebocoran. Boleh dilanjut lagi, Mbak Sasa? Nah, software ini juga memberikan nilai lebih karena dengan adanya penyajian data tersebut, penduduk setempat itu dapat melakukan perkiraan pemenuhan infrastruktur terkait perairan serta mengetahui adanya potensi di awal, sehingga mereka itu bisa menggunakan air secara efisien dan dapat mengantisipasi adanya kekeringan yang terjadi. Untuk yang ketiga, yaitu resultnya dari penggunaan aplikasi tersebut atau software tersebut, para penduduk bisa mengetahui potensi dini kebocoran, lalu adanya data yang lebih akurat dan update setiap jamnya, serta bisa menghemat biaya untuk pengeluaran air atau penggunaan air. Demikian Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 4 ya. Jadi ini garis bawahi tentang data currency, itu data semakin real time semakin baik ya. Kalau datanya bulanan, data penggunaan air itu bulanan, mungkin nggak bisa digunakan untuk mendeteksi apakah ada masalah ya. Apalagi datanya teragregasi, tidak sampai ke household. Tapi dengan data yang per jam dan bisa dideteksi per household, akan memudahkan deteksi ketika terjadi masalah, apakah kebocoran, dan bisa dengan cepat dinotifikasi ketika ada konsumsi air yang tidak wajar gitu ya. Sehingga di sini bisa lebih menghemat biaya dan mencegah pemborosan air. Terima kasih kelompok 4. Mungkin yang terakhir kelompok 5, silakan. Baik Pak, selanjutnya pertanyaan dari kelompok 5, kami akan menjawab pertanyaan keempat. Apakah ada masalah lain dan apa solusi data analitik yang bisa dilihat untuk kota-kota yang seperti Keri? Jadi masalah kebocoran air, saluran air yang rusak itu kan masalah-masalah yang umum terjadi di kota-kota. Makanya jadi masalah lainnya ini bisa saja terjadi di kota-kota, yaitu seperti kebocoran air dan musibah kekeringan. Nah, di akhir studi kasus yang kita baca itu kan ada musibah kekeringan di tahun 2007 dan mungkin akan terjadi lagi di kemudian hari. Jadi solusi yang dapat diadopsi dari yang sudah dilakukan oleh Tone of Carry ini untuk kebocoran air ini bisa menggunakan sistem wireless water meter ini yang dari Aquastar untuk monitoring penggunaan air dan menanggulangi kebocoran secara cepat. Kemudian kita bisa menggunakan SAS ini untuk membantu menganalisis data penggunaan air ketika musim kering melanda. Jadi penggunaan air ketika musim kering ini digunakan secara
seefisien mungkin. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Jadi betul bahwa terutama ketika ada bencana ya, ada kebutuhan untuk mengolah air lebih ketat, maka butuh sistem pengelolaan yang lebih baik. Tapi nggak cuma air sebetulnya, bahwa segala macam data yang dikumpulkan di sebuah kota itu bisa digunakan untuk menjadi warning ya, apakah listrik, apakah misalnya kualitas udara, atau misalnya traffic. Jadi intinya semua data yang dikumpulkan di sebuah kota itu jika diolah dan dianalisis dengan baik, itu bisa menjadi semacam warning system ya, sehingga kota yang dalam kutip pintar ya, kota yang cerdas menggunakan data tersebut bisa meningkatkan kualitas hidup penghuninya ya, dengan apakah dengan mengurangi konsumsi berlebih, menekan tingkat polusi dan seterusnya. Jadi sebetulnya aplikasinya nggak cuma air, aplikasinya ini dapat diterapkan pada banyak hal sehingga menghemat penggunaan resources, dan dengan alokasi yang tepat bisa menjaga kualitas hidup penghuninya ya. Misalnya tadi sekarang yang sudah kita lihat kan yang kualitas udara ya, walaupun kualitas udara itu mungkin metodologinya masih perlu dicek lagi, tapi intinya konsepnya adalah kita bisa dengan informasi real time ya, kita bisa mengidentifikasi di mana sih sebenarnya titik-titik yang bermasalah. Dari situ kemudian kita bisa mengusulkan ya, apakah seperti apa tindak lanjutnya untuk mengatasi permasalahan di kota tersebut. Walaupun memang semakin besar kotanya, semakin kompleks masalahnya ya, mungkin solusinya pun juga semakin berat ya. Tapi paling tidak ada semacam warning system atau early warning system yang bisa digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan. Misalnya, daerah sini banyak polusi, kalau mau naik sepeda jangan lewat sini, mungkin naik berjalan kaki lewat jalan yang lebih bebas polusi, misalnya seperti itu. Jadi bisa diintegrasikan. Intinya adalah mungkin dari yang carry ini dan satu chapter semua ya, bahwa dengan simpel dan melaporkan kondisi data yang ada dengan deskriptif analitik saja, itu kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Sehingga tetapi masalahnya adalah kadang-kadang data itu ada banyak, tapi analitikanya yang bermasalah gitu. Jadi tidak cukup analitikanya, atau mungkin data itu terkotak-kotak, tidak tersampaikan yang mungkin dianalisis di suatu tempat, tidak disampaikan ke user, ke orang yang menggunakan, sehingga tidak termanfaatkan dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya garis bawahi. Terima kasih banyak. Mohon mungkin diselesaikan ya untuk masing-masing kelompok hasil diskusinya, dan kemudian disubmit ke Emas. Sudah ada placeholder-nya, walaupun sudah ada placeholder untuk Emas ya di sini sudah ada di sini submission kasus minggu kedua. Kemudian minggu depan kita akan kembali offline ya, jam 10. Kemudian kita membahas mengenai data cluster dan juga data reduction dengan factor analysis. Mungkin itu saja dari saya. Apakah ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum saya tutup? Kalau nggak ada, terima kasih banyak. Sampai ketemu minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Terima Pak. kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Salam. Saya meeting ya.